semua, perkenalkan nama saya Muhammad Bahdiana dari FITB dengan NIM 163-24101. Halo, nama saya Evan Nadi Febrizi dari FITB dengan NIM 163-24089. Halo, perkenalkan nama saya Danita Majid dari FITB dengan NIM 163-24359. Nama saya Asgar Rizky Arista dari FITB dengan NIM 163-24389. Halo, perkenalkan saya Anda Syahida Matira dari FITB dengan NIM 163-24257 sebagai perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video ini. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat tersampaikan dengan baik. Selamat menyaksikan. Habis ini kamu mau kemana? Gak tau deh, kayaknya mau nyari makan sih, lapar udah malam ini. Kamu mau mana? Langsung pulang aja deh, udah capek. Kamu naik apa? Motoran. Itu kenapa tuh? Aduh, Gak apa-apa. gak apa-apa. Aduh, bantuin dulu. Kok bisa sih? Tadi tuh ketabrak pak sama ini, soalnya saya tuh udah lihat ada motor. Aduh, Saya juga nggak lihat pak. Ya tiba, coba. Bisa berdiri nggak pak? Bisa. Aduh, Iya, aduh, pelan. kalau naik motor tuh lihat pak. Apalagi Aduh, belokan aduh. gini pak. Gimana lagi Pak? Gelap sini. Udah kelihatan. Mana sih pak? Udah. Terus ini gigi saya gimana nih? Saya bawa ke rumah sakit aja Pak. Siapa tuh bisa diobatin. Gimana Pak? Udah. Bisa sih. Tapi biar anterin ya. Oh iya nggak apa-apa. Ayo. Coba. Ya. Ke motornya. Sini. Ayo. Anda pelan-pelan. Aduh. Mana? Udah hati-hati, lain kali hati-hati ya mas. Ya. Hati-hati, Pak. Udah aja ya kejadian kayak gitu ya. Tahu tuh. Kenapa sih tadi katanya? Atau kayak kurang pencahayaan gitu dong. Soalnya terus kayak dibelokkan. Pasti blind spot juga kan, nggak kelihatan. Walah, iya ya. Daerah rumah kita juga gitu gak sih? Oh iya, udah belokan, gelap. Bahaya nggak sih kalau malam gini? Asli, aku juga rada parno tuh kadang. Aku kan nanti pulang naik motor ya, udah situ petang. Takutnya tuh tiba-tiba dari seberang tuh kayak ada motor, terus aku tabrakan sama dia, kan gak lucu ya coy ya. Bahaya ya. Gimana kalau kita buat sesuatu yang bisa bikin bisa pencahayaannya gitu buat desa kita, sama bantu pencahayaan. Boleh sih, kataku mah bakal bantu banget itu tuh. Iya kan. Kamu ada ide nggak? Aku ada sih. Aku tuh sempat bicarain ini sama teman-teman aku waktu itu. Kamu tahu kan stiker reflektor yang biasanya dipasang di belakang-belakang truk itu waktu malam-malam? Oh, yang bisa mantulin cahaya ya? Iya, bener banget. Nah, itu kan murah banget ya harganya. Oh, dibanding lampu ya? Kalau lampu pemeliharaannya mahal ya. Terus masangnya susah juga, kelistrikan segala macamnya. Iya, jadi kayak biar nggak membengkak aja sih biayanya. Kalau kata aku mah mending pakai stiker reflektor aja. Iya, setuju sih aku. Lebih simpel juga kan ya. Udah, coba yuk abis ini. Boleh, gaskan. Tapak Liman merupakan implementasi pemahaman mahasiswa atas substansi mata kuliah Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nama tapak liman sendiri diambil dari arti filosofis, yakni tapak yang berarti jejak dan liman yang berarti gajah sebagai perwakilan dari lapang ITB, yaitu Ganesha. Proyek tapak liman yang apabila dijabarkan per hurufnya berarti tanggap, adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, dan nasionalis merupakan salah satu komponen penting dalam mata kuliah Pancasila yang dirancang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Proyek ini mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dengan Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Melalui proyek ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, namun juga terlibat secara langsung dalam pembangunan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, dalam proyek tapak liman ini, kami dari kelas 19 mendapatkan topik mengenai program peningkatan infrastruktur di desa. Nah, program ini atau proyek ini ditujukan untuk mengatasi masalah infrastruktur yang ada di desa. Nah,
berdasarkan hasil survei dan juga diskusi yang kita lakukan sebelumnya, kami memutuskan untuk melakukan sebuah proyek ini pada Desa Cileles. Alasan kenapa kami memilih Desa Cileles untuk pembangunan proyek tersebut karena Desa Cileles sangatlah kurang penerangan jalannya, terutama pada daerah akses utama warga Desa Cileles. Bahkan setelah kami melakukan sebuah wawancara, ada warga setempat kerap terjadi sebuah kecelakaan karena kurangnya penerangan jalan. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membangun sebuah infrastruktur penerangan agar tidak terjadi kecelakaan tersebut. Penerangan jalan merupakan hal yang penting karena keselamatan jalan dapat tercipta dengan adanya sebuah penerangan jalan yang baik. Penerangan jalan yang akan kami terapkan pada desa tersebut adalah penerangan berupa stiker reflektor. Kenapa kami memilih stiker reflektor sebagai penerangan tersebut? Karena stiker reflektor dapat memberikan dampak yang lebih berkepanjangan, tidak memerlukan sebuah perawatan yang mahal dan rutin, dan juga stiker reflektor dapat kami dapatkan dengan harga yang terjangkau. Serta setelah kami melakukan diskusi bersama camat, beliau menyetujui proyek kami mengenai penerangan jalan berupa stiker reflektor. Beliau menilai bahwa penerangan jalan berupa stiker reflektor dapat lebih efektif dibandingkan dengan penerangan berupa lampu listrik dan juga lampu panel surya. Berkeadilan dan berkelanjutan merupakan dua aspek penting bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berkeadilan dalam hal ini yaitu memeratakan infrastruktur yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pada sikap adil dan gotong royong. Sudah selayaknya setiap warga negara di berbagai daerah mendapatkan fasilitas yang cukup dan sepadan guna memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan hidupnya. Dari proyek ini, terjalin gotong royong antara mahasiswa, warga desa, dan pemerintah sebagai bentuk lain dari implementasi Pancasila sila kelima. Selain itu, pada tahap perencanaan dan juga penyuluhan, terjadi diskusi antara warga, mahasiswa, dan juga pemerintah sebagai bentuk implementasi dari Pancasila sila keempat yang menekankan pada aspek musyawarah untuk mufakat. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi mencakup semua aspek juga yang terdampak dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada fungsi dalam jangka waktu yang lama dan fungsi yang dapat digunakan secara berulang, dengan kata lain efektivitas dan juga efisiensi. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Untuk proyek ini, kami memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, kemudian untuk manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut. Sebuah proyek tidak akan terstruktur tanpa metode yang teratur. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan berbagai metode yang akan kami laksanakan nanti. Sebelum memulai itu semua, tentu saja kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana alur dari proyek kami ini. Salah satu metode pengumpulan data yang kita lakukan adalah wawancara. Penting bagi kami untuk mengetahui bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat ataupun pihak lain seperti kecamatan. Maka dari itu, kami terjun langsung ke lapangan untuk bertanya perihal infrastruktur desa, khususnya tentang penerangan jalan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, ternyata memang benar adanya permasalahan infrastruktur khususnya pada penerangan jalan. Kami pula mengetahui bahwa adanya kurang pemahaman dari masyarakat tentang pemeliharaan fasilitas-fasilitas di sana. Masyarakat berpendapat bahwa Desa Cileles memang memiliki akses jalan dengan minim pencahayaan, sehingga membuat mereka kesulitan untuk beraktivitas pada malam hari. Di sisi lain, masyarakat juga ingin agar masalah ini segera terselesaikan, karena ada banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang pada jalan-jalan tersebut. Selanjutnya, setelah melaksanakan wawancara, kami pun melakukan observasi untuk menyesuaikan antara data dengan kenyataan yang ada. Dan ternyata hasilnya adalah sesuai. Kami menganalisis beberapa jalan, khususnya pada tikungan-tikungan dan juga jalan yang gelap. Kami pula mengetahui bahwa adanya jalan-jalan yang sering dilalui oleh para pengendara, yaitu Jalan SS, Jalan Cileles, dan juga Jalan Cinenggang.
Setelah melakukan pengumpulan data dan juga observasi, kami pun mendokumentasikan semua hasil temuan kami. Lalu, kami pun mencari informasi-informasi yang belum didapatkan dari metode-metode sebelumnya. Hal itu mencakup dengan rencana proyek, rencana biaya, dan juga laporan dari data yang kami dapatkan untuk kami serahkan kepada kecamatan dan juga kepala desa. Sebelum memulai pembangunan, penting bagi kami untuk memberikan edukasi kepada warga dan pihak yang terkait untuk merealisasikan proyek kami ini. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teori kepada warga dan pihak terkait supaya bisa memahami kerja teknisnya sebelum terjun ke lapangan nanti. Selain itu, dalam memaparkan edukasi ini, kami juga akan menyertakan video dan poster yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam untuk proyek kami ini. Kemudian, pembangunan akan segera dimulai dengan bahan-bahan dan alat-alat yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan dana yang diberikan oleh pihak terkait. Selain itu, tidak lupa juga dokumentasi akan dilakukan selama tahap pengumpulan alat dan bahan hingga pemasangan stiker reflektor ini. Kami juga telah merancang sebuah roadmap dan juga timeline pada proyek kami ini. Nah, langkah yang kami lakukan dimulai dari survei pendahuluan melalui internet. Setelah itu, kami melakukan sebuah pengajuan kepada pihak terkait yang akan membantu kami untuk merealisasikan proyek kami ini. Setelah itu, kami juga akan melakukan sebuah penyebaran edukasi kepada masyarakat atau pihak terkait supaya mereka itu dapat memahami apa tujuan dari proyek kami ini. Lalu kami tidak juga lupa untuk melakukan sebuah penyebaran informasi dan pelatihan teknis kepada masyarakat melalui sebuah poster dan juga membuat sebuah video untuk melakukan sebuah promosi pada proyek kami ini. Setelah itu, kami mulai untuk mengumpulkan alat dan bahan untuk pemasangan stiker reflektor tersebut. Nah, selama itu juga dokumentasi akan dilakukan sebagai bentuk laporan juga. Setelah itu, ketika pemasangan atau pembangunan stiker reflektor tersebut sudah selesai, kami akan melakukan sebuah inspeksi kualitas supaya kami dapat mengetahui apakah proyek kami dapat bertahan lama dan juga dapat bermanfaat bagi pengendara atau masyarakat sekitar. Dan juga semua hasil dari awal hingga akhir akan dimasukkan ke dalam evaluasi hasil sebagai nilai keberhasilan proyek kita. Dan dari semua tahapan itu, kami akan melakukan sebuah pembuatan laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban. Dalam membuat infrastruktur, tentu saja kita tidak akan jauh dari yang namanya anggaran. Kami telah menyiapkan rencana anggaran dan mencari tahu bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang murah. Dengan total harga yang kami dapat yaitu Rp895.000. Berikut adalah detail dari rancangan anggaran kami. Desa Cileles merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatinangor dengan kekurangan infrastruktur jalan, khususnya pada bagian penerangan atau pencahayaan lampu jalannya. Menanggapi hal itu, kami, kelompok 5 dari kelas 19 mata kuliah umum Pancasila, ingin turut serta membantu kekurangan ini dengan cara membuat suatu infrastruktur baru yang memadai dan bersifat berkelanjutan atau minim biaya dan tenaga pemeliharaan. Stiker reflektor merupakan pilihan yang kami ambil dikarenakan stiker reflektor tidak membutuhkan pemeliharaan seperti layaknya lampu jalan, namun tetap memiliki fungsi yang sama. Keputusan kami ini diperkuat dengan adanya data yang kami dapatkan melalui survei pendahuluan, wawancara, dan survei langsung ke lapangan. Selain itu, kami juga membuat perancangan dan perencanaan untuk pelaksanaan proyek ini jika proyek kami dapat direalisasikan nantinya oleh pihak terkait, mulai dari awal hingga akhir tahapan pekerjaan.